Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat kisah-kisah yang akan menguji kesabaran dan emosi kalian semua. Apa kabar hari ini? Momo harap kalian semua sehat dan bahagia ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan membawakan kisah yang benar-benar di luar nalar. Bagaimana rasanya ketika kita menemukan pasangan dan selingkuhannya di rumah kita sendiri? Marah? Tentu. Tapi tidak dengan tokoh utama kita, Tiara. Tiara tidak membuang waktu untuk berteriak atau menangis. Dia justru melakukan hal gila, memanggil penghulu dan menikahkan suaminya, Kevin, dengan gundiknya, Stella, saat itu juga. Kalian pasti berpikir Tiara sudah gila, kan? Tunggu dulu. Karena setelah upacara konyol itu selesai, Tiara mengeluarkan senjata rahasianya, mengambil semua aset dan harta kekayaan yang selama ini menopang hidup si benalu sampah itu. Kisah ini akan menunjukkan bahwa wanita yang terlihat lemah bisa menjadi ratu yang paling cerdas. Jangan sampai terlewat satu bab pun ya. Sebelum kita masuk ke bab 1, Momo mau minta bantuan kalian. Like video ini sampai merah. Subscribe channel Cerita Momo dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Komen di bawah ini, nama, asal kota, hadir. Yuk, kita mulai kisahnya. Keheningan malam di klaster elit Puri Kencana selalu terasa mewah. Namun bagi Tiara, malam itu membawa dingin yang menusuk, jauh lebih pekat daripada suhu AC yang sengaja ia setel rendah. Di balik jendela besar kamar utama mereka, pemandangan kota yang berkilauan tidak lagi terasa indah. Itu hanyalah latar belakang dari sebuah drama yang tanpa disadari, telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Tiara duduk di meja riasnya, memandangi pantulan dirinya. Usia 33 tahun, seorang wanita karir sukses yang membangun perusahaan properti development dari nol, dengan paras yang masih menawan dan sorot mata yang tajam. Namun, belakangan ini, sorot mata itu lebih sering dipenuhi pertanyaan dan kecurigaan. Ia menoleh ke tempat tidur king size mereka. Kosong. Lagi-lagi kosong. Kevin, suaminya, belum pulang. Pukul sudah menunjukkan angka 1 dini hari. Kevin biasanya akan mengirim pesan, entah itu alasan rapat mendadak, bertemu klien, atau sekadar terjebak macet. Namun malam ini, ponsel Kevin sepi. Pesan terakhir yang dikirim Tiara 3 jam lalu, hanya berstatus delivered, tanpa dibaca. Perasaan yang tadinya hanya sebatas kekhawatiran karena Kevin terlambat, kini berubah menjadi firasat tajam yang mengarah ke pengkhianatan. Tiara sudah terlalu lama hidup dalam skenario ini. Hubungan mereka selama 8 tahun pernikahan selalu didominasi oleh kesuksesan Tiara. Kevin, seorang manajer marketing di perusahaan kecil yang kini sudah gulung tikar, hidup nyaman di bawah payung aset dan kekayaan Tiara. Rumah mewah yang mereka tinggali, mobil-mobil Eropa yang terparkir rapi di garasi, semua adalah hasil keringat Tiara. Kevin selalu menyalahkan Tiara karena terlalu sibuk, terlalu ambisius, dan terlalu dominan. Ironisnya, tanpa dominasi Tiara, hidup Kevin mungkin sudah terjerembab ke dasar. Tiara berdiri dan berjalan ke lemari pakaian Kevin. Ia membuka laci baju dalam suaminya, mencari sesuatu yang sudah lama ia curigai. Di antara lipatan kaos kaki, tangannya menemukan sebuah bungkus permen karet mint yang tidak pernah Kevin sukai. Kevin selalu memilih rasa bubble gum. Tiara ingat, terakhir kali Kevin membeli permen karet mint, itu adalah 2 tahun lalu. Ia membuang bungkus itu ke tempat sampah dan melanjutkan pencarian. Ia beralih ke jas Kevin yang tergantung. Aroma parfum yang melekat bukanlah kolon mahal yang biasa ia hadiahkan. Ini adalah parfum wanita yang manis, beraroma vanila dan strawberry, aroma yang terlalu menyengat dan murah, jauh dari selera parfum yang disukai Tiara. Tiara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Bukti sekecil apapun harus dikumpulkan dengan sempurna. Kecurigaan ini sebenarnya berawal dari Bu Ratna, ibu mertuanya. Bu Ratna, sejak awal pernikahan, tidak pernah benar-benar menyukai Tiara. Tiara dianggap terlalu kuat, dan membuat putranya, Kevin, terlihat lemah. Bu Ratna selalu membandingkan Tiara dengan mantan-mantan, Kevin yang dianggapnya lebih penurut dan lembut. Belakangan ini, Bu Ratna sering menanyakan kapan Tiara akan bepergian keluar kota lagi untuk urusan bisnis. Pertanyaan yang awalnya terdengar basa-basi,
kini terasa seperti sinyal hijau untuk sebuah rencana busuk. Pekan lalu, Bu Ratna sempat berkunjung dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah gantungan kunci kecil berbentuk hati berwarna pink di kamar mandi tamu. Gantungan kunci yang tidak pernah dilihat Tiara sebelumnya. Ketika Tiara bertanya, Bu Ratna dengan cepat dan gugup menjawab bahwa itu gantungan kunci lamanya yang ia temukan di tas. Tiara pura-pura percaya, namun ia menyimpan gantungan kunci itu di dalam kotak perhiasannya. Malam ini, ia mengambil gantungan kunci itu dan memutarnya di antara jari-jarinya. Entah mengapa, hati itu terasa sangat asing di rumah ini. Tiara meraih ponselnya dan menelpon Mira, sahabatnya yang juga seorang pakar IT dan intelijen digital yang sangat handal. Panggilan terangkat di dering kedua. "Ra, jam segini? Ada masalah?" Suara Mira terdengar waspada. "Mir, Kevin belum pulang. Aku yakin dia selingkuh. Bukan firasat, tapi ada bukti kecil-kecil yang bikin aku sakit kepala. Aku butuh bantuanmu," bisik Tiara, suaranya tercekat. Mira tidak banyak bertanya. Ia sudah tahu bagaimana pernikahan Tiara berjalan. "Oke. Kirimkan aku alamat email dan kata sandi dari semua akun Kevin yang bisa kamu akses. Aku akan mulai melacak lokasinya, panggilan terakhir, dan media sosialnya. Aku butuh 3 jam, jawab Mira dengan nada profesional. "Aku juga butuh kamu pasang alat dengar dan kamera mikro di beberapa titik di rumah ini, Mir. Di ruang tamu, dapur, dan kamar tamu lantai bawah. Aku harus pergi besok pagi pura-pura keluar kota. Aku mau lihat apa yang akan mereka lakukan di sini," pinta Tiara, suaranya berubah menjadi dingin dan penuh tekad. Mira terdiam sejenak. "Kamu yakin, Ra? Itu terlalu berisiko. Aku harus tahu seberapa jauh ini berjalan, Mir. Dan aku harus punya bukti fisik yang tak terbantahkan di rumahku sendiri. Aku lelah dituduh berlebihan. Aku mau membuktikan bahwa aku benar. Aku akan atur agar kamu bisa masuk setelah aku pergi besok pagi." Mira akhirnya setuju. "Baik. Aku akan siapkan alatnya. Jaga dirimu, Ra." Setelah mengakhiri panggilan, Tiara kembali ke meja rias. Ia menarik napas panjang. Bukan air mata yang jatuh, melainkan sebuah rencana. Selama ini, Kevin dan Bu Ratna mengira Tiara adalah wanita bodoh yang hanya tahu bekerja. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesibukan itu, Tiara telah membaca puluhan buku tentang hukum, strategi bisnis, dan tentu saja, mengamankan semua asetnya. Rumah yang mereka tempati, Kevin selalu mengira itu adalah properti bersama. Padahal, jauh sebelum Kevin dan Tiara menikah, Tiara sudah membuat perjanjian pranikah tersembunyi. Semua properti yang dibeli sebelum dan sesudah menikah, yang didanai 100% oleh Tiara, terdaftar atas nama perusahaan holding milik Tiara. Kevin hanya tahu bahwa ia tinggal di rumah itu, menikmati fasilitasnya, tanpa pernah memegang satupun sertifikat hak milik. Sertifikat itu, bersama dengan surat-surat penting lainnya, aman di safe deposit box pribadinya yang hanya bisa diakses olehnya dan Pak Reza, pengacaranya. Tiba-tiba, suara deru mobil yang familiar terdengar di halaman. Jantung Tiara berdebar kencang. Ia segera mematikan lampu, melompat ke tempat tidur, dan pura-pura tertidur. Pintu kamar terbuka perlahan. Cahaya rembulan yang masuk melalui jendela menampilkan bayangan Kevin yang masuk dengan langkah pelan, seolah takut membangunkan Tiara. Tiara mencium aroma parfum vanila yang tadi ia cium di jas Kevin, kini melekat samar di tubuh suaminya. Kevin masuk ke kamar mandi tanpa melihat Tiara. Begitu keran air dihidupkan, Tiara membuka matanya. Ia melihat sekelebat bayangan merah muda di saku celana Kevin yang dilemparkan ke kursi. Tiara turun dari tempat tidur tanpa suara, mendekati celana itu. Di saku celana, ia menemukan nota pembayaran dari sebuah toko perhiasan mahal. Bukan perhiasan untuk Tiara, karena ulang tahun Tiara masih 3 bulan lagi. Tanggal nota itu adalah hari ini. Yang membuat Tiara semakin yakin, di pojok nota itu tertulis inisial, S. Tiara mengepalkan tangannya di bawah selimut. Cincin berlian di jari manisnya terasa dingin. Kevin keluar dari kamar mandi, melihat Tiara, dan berjalan mendekat. "Maaf, sayang." Rapatnya tiba-tiba diperpanjang. Kliennya benar-benar sulit. Kevin berbohong dengan nada yang terdengar meyakinkan.
Tiara hanya berdeham pelan dan membalikkan badannya membelakangi Kevin. Aku mengerti, Kev. Sudah tidurlah. Aku lelah, jawab Tiara dengan suara serak, berpura-pura mengantuk. Kevin memeluknya dari belakang sebentar, lalu dengan cepat melepaskannya dan berbaring di sisi lain. Tiara merasakan keengganan dalam sentuhan Kevin. Cinta Kevin sudah lama pergi, digantikan oleh kenyamanan hidup dan ketergantungan finansial pada Tiara. Malam itu, Tiara tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya, bukan untuk menangisi pengkhianatan, tetapi untuk menyusun rencana balasan yang sempurna, yang akan membuat Kevin dan wanita di belakang inisial S itu tahu bahwa tanpa Tiara dan hartanya, Kevin memang hanyalah seonggok benalu. Tiara sudah siap berperang. Dan perang ini akan dimulai saat ia pura-pura pergi keluar kota besok pagi. Di malam hari itu, Tiara memutuskan bahwa rumah mewah ini akan menjadi panggung terakhir Kevin dan Stella, sebelum Tiara menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri. Pagi itu, drama sandiwara Tiara dimulai dengan sempurna. Tepat pukul 6 pagi, Tiara sudah rapi dengan pakaian kerjanya, koper besar diletakkan di samping pintu, dan ekspresi wajahnya menampilkan kelelahan seorang pebisnis yang harus terbang pagi-pagi sekali. Kevin terbangun karena suara koper yang terseret. Ia mengucek matanya dan menatap Tiara dengan wajah mengantuk yang pura-pura khawatir. "Kamu sudah mau berangkat, sayang? Jam berapa penerbangannya?" tanya Kevin sambil setengah duduk. "Jam 8. Aku harus buru-buru ke bandara, ini proyek besar, Kev. Mungkin aku akan menginap 2 malam di luar kota. Kamu baik-baik di rumah, ya?" jawab Tiara dengan nada yang dibuat lembut, seolah ia benar-benar peduli pada suaminya. Kevin segera turun dari tempat tidur dan menghampiri Tiara. "Tentu, sayang. Hati-hati di jalan. Telepon aku kalau sudah sampai." Kevin mencium kening Tiara, ciuman yang terasa dingin dan buru-buru. Tiara membalasnya dengan senyum kecil, senyum yang disembunyikan di balik rasa jijik. Ia tahu, Kevin tidak sabar untuk kepergiannya. Setelah Kevin membantunya memasukkan koper ke dalam mobil, Tiara melambaikan tangan, kemudian mengemudikan mobilnya menjauh dari rumah mewah itu. Kevin berdiri di teras, menunggu sampai mobil Tiara benar-benar menghilang di balik gerbang klaster. Tiara memantau Kevin dari kaca spion samping, mencatat setiap detail, cara Kevin menghela napas lega dan kecepatan Kevin berbalik masuk ke dalam rumah. Tiara tidak benar-benar menuju bandara. Ia hanya memutar sebentar dan memarkir mobilnya di area parkir gedung perkantoran milik perusahaannya, yang letaknya cukup jauh dan aman dari pantauan Kevin. Dari sana, Tiara mengontak Pak Reza, pengacaranya, dan Mira, sahabatnya. "Aku sudah keluar, Mir. 10 menit lagi kamu bisa masuk," bisik Tiara melalui telepon. "Berhati-hatilah. Aku akan menggunakan seragam perusahaan catering untuk menyamarkan diri. Aku akan langsung ke kamar mandi tamu, memasang yang pertama," jawab Mira. 10 menit kemudian, Mira, yang berpakaian seperti petugas catering dengan kardus besar berisi alat-alat canggih di tangannya, berhasil masuk ke rumah mewah Tiara. Pintu gerbang dibuka otomatis oleh asisten rumah tangga yang sudah diinstruksikan Tiara sebelumnya, bahwa akan ada kiriman makanan penting. Mira bergerak cepat dan profesional. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamera mikro beresolusi tinggi dan alat sadap sudah terpasang rapi di beberapa titik strategis. Ruang tamu utama, kamar tamu di lantai bawah, ruang makan, dan bahkan di balik bingkai foto Kevin dan Tiara di meja kamar utama. Semua feed video dan audio langsung terhubung ke laptop Tiara di kantor. Sementara itu, Tiara bertemu dengan Pak Reza. Pertemuan itu sangat krusial. Tiara menyerahkan semua bukti awal yang ia temukan, nota perhiasan, gantungan kunci, dan rekaman percakapan mencurigakan Kevin dengan Bu Ratna yang berhasil ia sadap semalam menggunakan alat sederhana. "Pak Reza, saya ingin Anda segera mengurus gugatan cerai. Tapi saya tidak ingin dia tahu sampai hari H. Dan yang paling penting, saya ingin Anda memanggil penghulu ke rumah saya besok malam," ujar Tiara, matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan. Pak Reza, seorang pengacara kawakan, terperangah. "Memanggil penghulu? Untuk apa, Bu Tiara? Bukankah Anda ingin bercerai?" "Saya ingin menikahkan Kevin dengan gundiknya," jawab Tiara santai, seolah meminta dibuatkan kopi. "Mereka akan mengadakan pesta kecil-kecilan di sana, saya yakin. Saya ingin mereka menikah di rumah yang saya beli,
di bawah hidung saya. Setelah itu, barulah saya hancurkan mereka. Saya ingin Stella, inisial S, mendapatkan status istri sah, agar gugatan cerai saya jauh lebih mudah dan dramatis. Saya ingin dia merasakan manisnya pernikahan, sebelum saya berikan rasa pahit yang sesungguhnya. Pak Reza, setelah mendengar rencana Tiara yang brilian dan kejam, tersenyum kagum. Ini adalah kasus paling epik dalam karir saya, Bu Tiara. Saya akan atur semuanya. Penghulu, saksi, dan semua dokumen gugatan cerai sudah siap di tangan saya. Tiara dan Pak Reza menyelesaikan urusan holding aset. Semua rekening bank Kevin yang terhubung dengan aset Tiara, termasuk dana darurat rumah tangga, sudah dibekukan. Kevin hanya menyisakan rekening pribadinya yang isinya tidak seberapa. Di saat yang sama, di rumah Puri Kencana, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Kevin menelpon seseorang dengan suara berbisik, tidak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan terekam jelas di laptop Tiara. Sayang, dia sudah pergi. Aman. Aku sudah mengunci gerbang depan, jadi tukang kebun tidak akan masuk. Kamu bisa datang sekarang. Kita punya waktu 2 hari penuh, kata Kevin dengan nada riang. Tak lama kemudian, sebuah mobil sport murah yang mencolok memasuki halaman rumah Tiara. Seorang wanita muda, berambut pirang, dengan pakaian yang minim, keluar dari mobil itu. Itu adalah Stella. Tiara menatap layar laptopnya, ekspresinya datar. Stella, gundik itu, terlihat sangat bangga dan nyaman memasuki rumah yang bukan miliknya. Kevin menyambut Stella dengan pelukan mesra. Mereka langsung menuju ke dapur dan mulai membuka-buka lemari pendingin. Gila, Kev. Kulkas isinya penuh banget. Istri lo kalau belanja kayak mau perang dunia aja. Cibir Stella sambil tertawa terbahak-bahak. Ya begitulah dia, sibuk cari uang. Tapi sekarang, ini rumah kita, sayang. 2 hari ini, kita jadi raja dan ratu. Ibu bilang dia akan datang sore ini, kita bisa bahas rencana kita, ujar Kevin, mencium pipi Stella. Tiara menahan napasnya. Rencana apa lagi? Sore harinya, Bu Ratna datang. Ia tidak datang sendirian. Ia membawa beberapa kotak kardus berisi pernak-pernik dekorasi yang norak, lengkap dengan bunga plastik dan pita. Astaga, Bu. Ribet banget, Bu. Seru Kevin sambil membantu Bu Ratna membawa kotak-kotak itu. Ribet bagaimana? Kevin, kalian mau menikah, kan? Ini untuk pesta kecil kalian. Ibu sudah mengatur semuanya. Setelah kalian menikah secara agama, baru kita desak Tiara untuk bercerai. Tiara itu bodoh. Dia pikir dengan dia sibuk dia bisa menguasai kamu. Lihat, akhirnya kamu tetap kembali ke wanita yang bisa memberimu kebahagiaan. Stella, ujar Bu Ratna, memeluk Stella dengan hangat. Tiara terkejut. Mereka benar-benar merencanakan pernikahan siri? Aku sudah bilang, Bu. Begitu Tiara pergi, aku akan langsung mengurus ini. Aku akan menikah siri dengan Stella, dan setelah itu, Bu Ratna bantu aku yakinkan Tiara untuk memberikan rumah ini padaku sebagai bagian harta Gonogini. Lagi pula, dia kan yang selingkuh. Bu, maksudku, dia kan yang sibuk. Aku bisa bilang aku kesepian, kata Kevin penuh percaya diri. Tiara memejamkan mata, menertawakan kebodohan suaminya. Kevin bahkan tidak menyadari bahwa rumah itu 100% milik Tiara. Selama ini Kevin hanya menerima uang bulanan dari rekening yang berbeda-beda, yang ia pikir adalah gajinya dari perusahaan fiktif yang Tiara buat agar Kevin tidak merasa tidak berguna. Kevin dan Stella mulai mendekorasi ruang tamu, memasang lampu-lampu tumbler dan menggantung foto-foto mesra mereka di dinding. Mereka mengubah suasana rumah mewah Tiara menjadi tempat pertemuan gelap mereka, penuh dengan tawa dan rencana jahat. Tiara bahkan tidak akan menyadari bahwa aku sudah mulai memindahkan beberapa barangnya ke gudang. Meja kristal itu norak banget, kan, sayang? Kita ganti dengan meja kopi yang lebih modern, kata Stella. Tenang, Stella. Sebentar lagi semua ini milik kita. Begitu Tiara cerai dan aku dapat harta ini, aku akan membelikan kamu mobil yang jauh lebih bagus dari mobil murahmu itu, janji Kevin, memeluk Stella erat. Tiara menonton semua adegan itu. Ia melihat bagaimana Stella dengan santai mencoba gaun pengantin sederhana yang dibawa Bu Ratna. Ia melihat Bu Ratna tersenyum bahagia, seolah semua ini adalah kemenangan bagi putranya.
Setiap detail, setiap cemoohan terhadap dirinya, setiap rencana busuk mereka, terekam sempurna. Di tengah semua kekacauan itu, Mira mengirim pesan rahasia, "Ra, rekaman sudah 100% aman. Bukti visual dan audio sudah lengkap. Tinggal tunggu perintahmu." Tiara membalasnya dengan satu kata, "Sempurna." Tiara mematikan laptopnya. Waktunya sudah tiba. Rencana yang ia susun matang-matang akan dimulai besok malam. Kevin dan Stella sudah menggali kuburan mereka sendiri. Mereka sudah merusak rumah dan pernikahan Tiara. Tiara akan membiarkan mereka berbahagia semalaman lagi, menikmati ilusi kekayaan dan pernikahan. Karena keesokan harinya, Tiara sendiri yang akan membawakan penghulu, dan setelah kata sah terucap, Tiara akan menarik kembali semua yang pernah Kevin sebut sebagai hidupnya. Tiara bangkit dari kursinya, melihat keluar jendela kantornya. Kota yang berkilauan seolah menertawakan nasib Kevin. Tiara tersenyum, senyum seorang jenderal yang siap memenangkan perangnya. Malam berikutnya adalah puncak dari ketenangan yang mencekam. Di rumah mewah Puri Kencana, suasana meriah, meskipun hanya dihadiri oleh 3 orang, Kevin, Stella, dan Bu Ratna. Dari layar laptopnya di kantor, Tiara melihat mereka bersulang dengan sampanye mahal, merayakan pernikahan siri yang akan segera terjadi, seolah itu adalah pesta kerajaan. Stella mengenakan gaun pengantin sederhana yang ia banggakan, sementara Kevin terlihat gagah dalam balutan kemeja putih yang baru dibeli Stella. Tiara, di sisi lain kota, duduk di sebuah ruangan kantornya, ditemani oleh Pak Reza dan Mira. Semuanya sudah diatur. Di luar gerbang rumah Tiara, mobil-mobil yang membawa penghulu, 2 orang saksi, dan Pak Reza sudah menunggu sinyal. Mira bertugas memantau pergerakan di dalam rumah, siap memberi aba-aba. Tiara hanya menatap monitor, mengamati calon suaminya yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami. Mereka sudah mulai, Ra. Bu Ratna sudah memimpin doa. Mereka terlihat sangat bahagia. Bisik Mira, suaranya terdengar prihatin. Tiara hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka menikmati kebahagiaan semu itu, Mir. Itu adalah yang terakhir kalinya. Pukul 8 malam, saat Kevin sedang berlutut di depan Bu Ratna, meminta restu untuk pernikahan sirinya dengan Stella, Tiara memberi isyarat. "Sekarang, Pak Reza. Masuklah," ujar Tiara dingin. Pak Reza, mengenakan setelan jas yang rapi, bersama penghulu resmi dari Kawa dan 2 orang saksi, mendekati gerbang utama rumah Tiara. Mereka tidak perlu membunyikan bel. Mira sudah mengirimkan kode rahasia kepada Satpam Komplek, seorang pria parubaya yang loyal pada Tiara sejak lama, yang segera membuka gerbang dengan alasan ada tamu penting dari kantor Tiara. Di ruang tamu yang sudah dihias norak oleh Stella dan Bu Ratna, suasana mendadak tegang. Kevin sedang memeluk Bu Ratna ketika pintu utama terbuka perlahan. Kevin berbalik dan melihat Pak Reza berdiri di ambang pintu, diikuti oleh 3 pria asing lainnya. Wajah Kevin langsung pucat, begitu juga Stella dan Bu Ratna. "Pak Reza, ada apa malam-malam begini?" "Tiara sedang keluar kota," ujar Kevin, mencoba menutupi kegugupannya dengan nada berwibawa palsu. Pak Reza tersenyum simpul, senyum seorang predator yang telah menjebak mangsanya. "Selamat malam, Bapak Kevin. Saya tidak butuh Ibu Tiara. Saya datang untuk Anda." Kevin mengerutkan kening. "Saya tidak ada urusan dengan pengacara Anda. Urusan saya hanya dengan Tiara." "Oh, Anda salah, Bapak Kevin," potong Pak Reza, melangkah masuk. "Urusan Anda malam ini adalah dengan saya, dan dengan Bapak di belakang saya ini. Perkenankan saya memperkenalkan, ini adalah Bapak Haji Rahman, penghulu resmi dari kantor urusan agama." Seketika, Kevin, Stella, dan Bu Ratna membeku. Bu Ratna menjatuhkan kotak tisu yang dipegangnya. Kevin menatap penghulu itu dengan pandangan tidak percaya dan ketakutan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Penghulu? Kenapa ada penghulu di sini?" tanya Kevin, suaranya bergetar. "Bukankah Anda sedang merencanakan pernikahan malam ini, Bapak Kevin? Mengapa harus repot-repot menikah siri diam-diam, jika Anda bisa menikah secara sah dan tercatat negara?" tanya Pak Reza retoris. "Ibu Tiara, istri sah Anda, sungguh seorang wanita yang murah hati. Beliau ingin Anda bahagia. Beliau mengatur semua ini. Ya, beliau yang memanggil penghulu ini."
Beliau ingin pernikahan Anda dengan Nyonya Stella sah secara negara, sebelum beliau melepaskan Anda seutuhnya. Stella, yang tadinya terkejut, kini wajahnya berseri-seri. Ia melirik Kevin dengan mata penuh kemenangan. Menikah resmi? Ini jauh lebih baik daripada pernikahan siri. Kevin adalah miliknya seutuhnya. Kevin bingung. Di satu sisi, ia takut dengan ide Tiara yang tampaknya sudah mengetahui segalanya. Di sisi lain, godaan untuk menikahi Stella secara sah sangat menggiurkan. Jika mereka menikah resmi, ia bisa menuntut harta Gonogini dengan alasan Tiara yang mengizinkan pernikahan kedua. Ini adalah kesempatan emas untuk mengambil sebagian aset Tiara. Tiara? Tiara benar-benar memanggil penghulu? Tanya Kevin, masih tidak yakin. Tentu saja. Semua dokumen sudah lengkap. Beliau meminta saya untuk menanyakan, apakah Anda siap menikahi Nyonya Stella malam ini juga? Jika tidak, gugatan cerai akan langsung saya masukkan ke pengadilan saat ini juga, dengan tuduhan pengkhianatan dan perusakan rumah tangga, ujar Pak Reza, mengeluarkan 2 amplop besar. Satu berisi surat gugatan cerai, satu berisi surat persetujuan Tiara sebagai istri pertama, lengkap dengan tanda tangan. Ancaman dan godaan bercampur menjadi satu. Kevin melihat Bu Ratna mengangguk-angguk penuh semangat. Bu Ratna berbisik, ambil saja kesempatannya. Kevin, ini cara tercepat untuk mendapatkan hartanya. Kevin, yang dibutakan oleh nafsu dan keserakahan, membuat keputusan fatal. Saya setuju. Saya akan menikahi Stella malam ini juga. Pak Reza menyeringai tipis. Pilihan yang bijak, Bapak Kevin. Dalam suasana yang tegang namun penuh kepalsuan, pernikahan resmi Kevin dan Stella dilangsungkan. Penghulu membacakan ijab kabul, disaksikan oleh 2 saksi yang dibawa Pak Reza. Di layar laptopnya, Tiara melihat suaminya mengucapkan janji suci kepada wanita lain, di rumah yang ia beli, dengan perayaan yang ia biayai. Tiara sama sekali tidak menangis. Rasa sakitnya telah lama berubah menjadi baja. Ia hanya merasakan kemenangan yang dingin. Segera setelah kata sah diucapkan oleh saksi, suasana pesta mendadak berubah. Pak Reza segera mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Baik, selamat atas pernikahan kedua Anda, Bapak Kevin. Sekarang, mari kita beralih ke urusan yang lebih penting, kata Pak Reza, menunjuk ke sebuah layar proyektor kecil yang baru saja dipasang oleh asistennya di dinding. Kevin dan Bu Ratna saling pandang dengan bingung. Urusan apa lagi, Pak Reza? Saya baru saja menikah, protes Kevin. Urusan perpisahan, jawab Pak Reza, ekspresinya berubah tegas. Nyonya Tiara sudah resmi menggugat cerai Anda. Semua dokumen sudah kami masukkan malam ini juga, lengkap dengan bukti pengkhianatan Anda. Kevin tertawa gugup. Pengkhianatan apa? Tiara sendiri yang mengizinkan pernikahan ini. Saya menuntut harta Gonogini, rumah ini milik kami berdua. Pak Reza menghela napas, seolah berhadapan dengan anak kecil. Baik, mari kita lihat rekaman ini dulu. Tiara meminta ini diputarkan tepat setelah kata, sah, terucap. Tiba-tiba, layar proyektor menyala. Yang muncul adalah rekaman video dari beberapa jam sebelumnya. Rekaman Kevin, Stella, dan Bu Ratna sedang tertawa di dapur, sambil merencanakan kejahatan mereka. Suara Kevin yang lantang terdengar, begitu Tiara pergi, aku akan langsung mengurus ini. Aku akan menikah siri dengan Stella, dan setelah itu, Bu Ratna bantu aku yakinkan Tiara untuk memberikan rumah ini padaku sebagai bagian harta Gonogini. Lagi pula, dia kan yang sibuk. Aku bisa bilang aku kesepian. Rekaman berlanjut, menampilkan Bu Ratna mencibir Tiara. Tiara itu bodoh. Dia pikir dengan dia sibuk dia bisa menguasai kamu. Lihat, akhirnya kamu tetap kembali ke wanita yang bisa memberimu kebahagiaan, Stella. Kevin, Stella, dan Bu Ratna melihat rekaman itu dengan mata terbelalak. Wajah mereka pucat pasi. Mereka menyadari bahwa mereka telah diawasi. Tiara tahu semuanya? Dari mana rekaman ini? Bisik Kevin, menatap Bu Ratna penuh tuduhan. Pak Reza mematikan proyektor. Rekaman ini, Bapak Kevin, adalah bukti niat jahat dan konspirasi untuk menipu dan mengambil aset dari Nyonya Tiara, istri sah Anda. Kami memiliki full recording yang menunjukkan setiap detik rencana Anda. Mengenai pembagian aset,
Nyonya Tiara sudah menitipkan pesan terakhirnya kepada Anda. Pak Reza mengambil amplop ketiga, yang berisi selembar surat elegan dengan tanda tangan Tiara. Ia membacanya dengan suara lantang. Kepada mantan suamiku, Kevin. Selamat atas pernikahan kedua Anda. Mulai saat ini, Anda tidak punya hak apapun atas aset saya, rekening bank saya, atau perusahaan saya. Rumah mewah yang Anda tempati, mobil yang Anda kendarai, semua yang Anda pikir milik kita, adalah milik penuh perusahaan saya, yang dikelola oleh saya. Saya tidak akan memberikan 1 sen pun, karena sejak awal, Anda tidak pernah berkontribusi apa-apa selain menjadi benalu dan sampah di hidup saya. Tunggu saja, besok pagi, tim saya akan datang untuk membersihkan. Anda akan segera tahu betapa hampa hidup Anda tanpa saya. Kevin gemetar, surat itu terjatuh dari tangannya. Bu Ratna berteriak histeris, menyangkal semua yang dituduhkan. Stella, si pengantin baru, menatap Kevin dengan pandangan menilai, keraguan mulai muncul di matanya. Malam pernikahan mereka, yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, berubah menjadi malam peringatan kematian finansial Kevin. Mereka tidak menyadari bahwa Tiara, sang ratu yang mereka cibir, baru saja menjatuhkan mahkota, bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai sinyal dimulainya pembalasan yang sesungguhnya. Ruang tamu yang tadinya dihiasi bunga plastik norak untuk pesta pernikahan siri, kini terasa seperti ruang interogasi yang dingin. Wajah Kevin berubah dari sombong menjadi panik. Ia menatap Pak Reza dengan mata liar, berusaha mencari celah untuk menyangkal. Bu Ratna histeris, menunjuk-nunjuk proyektor yang sudah dimatikan. Stella, sang pengantin baru, hanya diam. Gaun pengantin sederhana itu kini terlihat seperti kain kafan bagi harapan barunya. Ini jebakan. Ini semua jebakan. Tiara tidak mungkin sekejam ini. Rumah ini atas nama kami berdua. Saya adalah suaminya. Saya punya hak. Teriak Kevin, suaranya pecah. Pak Reza tetap tenang. Aura profesionalnya begitu menekan. Anda sudah menandatangani perjanjian pranikah, Bapak Kevin. Dan bahkan tanpa itu, semua dana untuk pembelian properti ini berasal dari rekening perusahaan Nyonya Tiara, jauh sebelum Anda bergabung dalam rumah tangga ini. Nyonya Tiara hanya mengizinkan Anda tinggal di sini. Anda tidak pernah menjadi pemilik sah. Anda bahkan tidak pernah melihat sertifikat aslinya, bukan? Kevin terdiam. Ia memang tidak pernah melihat sertifikat itu. Tiara selalu bilang dokumen penting disimpan di kantor pengacara untuk keamanan. Ia terlalu sibuk menikmati hidup mewah, terlalu yakin bahwa statusnya sebagai suami sudah cukup menjamin. Bu Ratna menerjang maju, mencoba meraih kerah jas Pak Reza. Kamu bohong. Tiara itu gila. Dia ingin mencelakakan anak saya. Kami sudah berencana, kami akan menikah siri, lalu kami akan hidup bahagia di sini. Justru itu, Ibu Ratna, potong Pak Reza, tatapannya tajam. Tiara tidak ingin ada urusan siri yang tidak jelas di mata hukum. Beliau ingin semuanya bersih. Anda berdua kini sudah terikat pernikahan sah di mata negara. Itu adalah hadiah terakhir dari Tiara, agar Nyonya Stella mendapatkan status hukum. Tapi, status itu tidak termasuk warisan, tidak termasuk properti. Surat gugatan cerai sudah masuk malam ini juga, dan bukti konspirasi Anda sudah kami lampirkan. Stella akhirnya angkat bicara, suaranya lirih namun penuh ancaman. Kevin, apa maksudnya semua ini? Kamu bilang kamu punya uang. Kamu bilang kamu akan menceraikan wanita ambisius itu, dan memberiku semua yang aku mau. Sekarang kamu bilang rumah ini bukan milikmu? Kevin menatap Stella dengan pandangan memohon. Sayang, tenang dulu. Kita bisa selesaikan ini. Tiara hanya mengancam. Dia tidak mungkin bisa mengambil semuanya. Aku suaminya. Mantan suami, koreksi Pak Reza dengan suara rendah. Mulai saat ini, Bapak Kevin dan Nyonya Stella, Anda berdua adalah tamu yang tidak diinginkan di rumah ini. Nyonya Tiara memberi waktu 24 jam untuk meninggalkan properti ini dengan membawa barang-barang pribadi Anda saja. Jangan sentuh perabotan, jangan sentuh aset yang ada. Jika dalam 24 jam Anda masih ada di sini, saya akan membawa tim keamanan dan polisi untuk pengusiran paksa. Ancaman itu benar-benar menghancurkan Kevin. Ia meraih ponselnya untuk menelepon Tiara, namun nomor Tiara sudah diblokir.
Ia mencoba menghubungi asisten Tiara, dan mendapat jawaban dingin bahwa Tiara sedang dalam penerbangan dan tidak dapat diganggu. Saya akan ke pengadilan. Saya akan melawan. Ini tidak adil, raung Kevin, meninju dinding di sampingnya. Silakan, Bapak Kevin, ujar Pak Reza, tersenyum sinis. Tapi saya peringatkan, Tiara sudah menyiapkan lebih dari yang Anda duga. Ingat, rekaman konspirasi Anda dan Ibu Ratna sudah ada di tangan kami. Pikirkan juga reputasi ibu Anda. Pak Reza dan timnya kemudian pergi, meninggalkan Kevin, Stella, dan Bu Ratna dalam reruntuhan mental dan emosional di tengah dekorasi pesta yang menyedihkan. Begitu pintu tertutup, Bu Ratna langsung menyalahkan Stella. Gara-gara kamu. Gara-gara wanita murahan ini. Dia menghasut anakku untuk meninggalkan Tiara. Tiara itu memang tidak berguna, tapi hartanya banyak. Enak saja, Bu. Anak ibu yang bilang dia kaya. Dia bilang dia sudah muak dengan Tiara. Sekarang lihat, kita ditipu mentah-mentah. Balas Stella, melepas mahkota bunga dari kepalanya dengan kasar. Perpecahan langsung terjadi di malam pernikahan mereka. Kevin yang seharusnya menjadi penengah, kini hanya duduk tersungkur di sofa, menenggelamkan wajahnya di telapak tangan. Seluruh hidupnya, kenyamanan finansialnya, dan bahkan mobilnya, akan segera hilang. Keesokan paginya, kekacauan berlanjut. Kevin dan Bu Ratna mencoba mengambil beberapa perhiasan mahal Tiara, namun mereka terkejut ketika menemukan brankas mini di kamar Tiara sudah kosong. Tiara sudah mengantisipasi langkah picik mereka. Mereka hanya bisa mengumpulkan pakaian dan barang-barang pribadi Kevin yang tidak seberapa. Stella, yang tadinya bersemangat menjadi nyonya rumah, kini mulai menjauh. Ia menyadari bahwa ia baru saja menikahi seorang pria tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa rumah. Kevin, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh kepastian. Kamu mau tinggal di mana setelah ini? Tuntut Stella, sambil mengemas tas-tas mewahnya sendiri. Aku akan menginap di rumah ibu dulu. Kita akan melawan Tiara di pengadilan, sayang. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan sebagian hartanya, janji Kevin, berusaha meyakinkan. Namun, Bu Ratna langsung menyambar. Di rumah ibu? Tidak bisa. Rumah ibu kecil. Ibu sudah tua, tidak bisa menampung pengantin baru dan semua barangmu. Kamu harus cari jalan sendiri, Kevin. Kamu yang membuat masalah ini. Kevin benar-benar terpuruk. Pagi itu, ia diusir oleh istri sahnya, diancam pengacara, dan ditolak oleh ibunya sendiri. Ia hanya berdiri terpaku di ruang tamu, melihat Stella memasukkan tas-tasnya ke dalam mobil sport murahnya. Aku pergi dulu, Kevin. Aku akan tunggu kabar baik dari pengadilan, ujar Stella dingin, bahkan tanpa mencium pipi suaminya yang baru menikah semalam. Di luar dugaan Kevin, Stella tidak pergi begitu saja. Ia berhenti di depan gerbang. Kevin melihat Stella berbicara dengan seseorang yang baru datang. Itu adalah Mira, sahabat Tiara, yang datang dengan mobil pick-up besar. Mira datang untuk membersihkan barang-barang pribadi Kevin dan memastikan Kevin dan Bu Ratna keluar dari properti. Kevin berlari ke arah Mira. Mira, tunggu. Kenapa kamu datang? Tiara di mana? Tolong sampaikan ke dia, aku menyesal. Aku minta maaf. Mira, dengan wajah datar, menatap Kevin. Penyesalan Anda sudah terlambat, Kevin. Tiara tidak mau mendengar apapun dari Anda. Saya hanya menjalankan tugas. Dan soal Nyonya Stella, dia sudah resmi menjadi istri Anda. Nikmati saja hadiah terakhir dari Tiara itu. Kevin menoleh ke arah mobil Stella. Ia melihat Stella memandangnya dengan jijik sebelum menancap gas dan pergi meninggalkan rumah. Kevin merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia kini sendirian, berdiri di depan rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi miliknya, dikelilingi oleh tumpukan barang-barang pribadinya yang menyedihkan. Di kantornya, Tiara menyaksikan semua adegan itu melalui monitor yang terhubung. Ia melihat air mata Kevin, kemarahan Bu Ratna, dan pengkhianatan cepat Stella. Hatinya tidak bergetar. Semuanya terasa datar. Ia telah berhasil. Ia telah memberikan penghulu, dan sekarang, saatnya untuk menarik kembali semua aset. Pembalasan yang sesungguhnya akan segera dimulai, bukan dengan amarah, tetapi dengan kekuatan hukum dan uang yang tak terbatas.
Meskipun ijab kabul telah terucap di bab 3, bagi Kevin, momen paling menghinakan bukanlah saat ia menikahi Stella, melainkan saat ia menyadari bahwa seluruh pernikahannya adalah sebuah sandiwara yang diatur untuk mempermalukannya, dan semua aset yang ia banggakan segera ditarik. Bab 5 ini adalah realisasi penuh atas kehinaan tersebut. Kekacauan di depan rumah mewah itu mencapai puncaknya. Kevin dan Bu Ratna, yang baru saja ditolak oleh Stella, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mengosongkan rumah. Pintu gerbang terbuka lebar, dan masuklah 2 mobil van hitam bertuliskan, jasa pindahan profesional, serta sebuah truk derek. Mira, yang mengawasi dari kejauhan, memberi isyarat kepada timnya. Tim yang terdiri dari beberapa pria berbadan besar namun bersikap profesional, segera masuk ke dalam rumah. Kevin mencoba menghalangi mereka di depan pintu utama. "Stop! Kalian tidak punya hak. Ini rumah saya. Saya akan memanggil polisi," teriak Kevin, suaranya sudah serak karena emosi. Salah satu pria di depan, seorang kepala tim, menunjukkan selembar surat perintah dari Pak Reza, pengacara Tiara. "Maaf, Bapak Kevin. Kami punya surat kuasa penarikan properti. Rumah ini, termasuk semua perabotan bergerak dan tidak bergerak di dalamnya, adalah milik PT Cipta Karya Utama, milik Nyonya Tiara. Kami hanya menjalankan tugas." Kevin merampas surat itu dan membacanya. Matanya melotot. Di sana tertulis jelas, surat kuasa penarikan unit model dan aset berharga. Unit model? Apa maksudnya? Kevin bingung, namun ia tidak punya waktu untuk berpikir. Bu Ratna mulai menangis histeris. Ia berlari ke ruang tamu dan memeluk sofa bludru mahal yang selalu ia banggakan. "Tidak. Jangan sentuh. Ini sofa saya. Kami yang memilihnya." Kepala tim itu menggeleng sopan. "Maaf, Ibu. Sofa ini terdaftar sebagai aset perusahaan. Jika Ibu menghalangi, kami terpaksa harus menggunakan kekerasan." Dalam waktu singkat, tim itu bergerak cepat. Semua perabotan mewah mulai diangkat. Sofa-sofa mahal, meja kristal yang dihina Stella, lampu gantung chandelier, bahkan koleksi lukisan mahal yang dipajang di ruang makan. Kevin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rumah yang menjadi singgasananya selama ini, perlahan-lahan menjadi kosong. Ia berlari ke garasi, mencoba menyalakan mobil sport kesayangannya. Mesin mobil menyala, namun tiba-tiba mati. Kevin mencobanya berkali-kali, namun nihil. Truk derek sudah siaga di depan garasi. "Kunci otomatis mobil Anda sudah kami nonaktifkan, Bapak Kevin. Mobil ini juga terdaftar sebagai aset perusahaan. Dibeli atas nama perusahaan sebagai kendaraan operasional Nyonya Tiara," jelas kepala tim itu, mengeluarkan surat kepemilikan mobil. Rasa malu Kevin mencapai titik terendah. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di depan gerbang, berbisik-bisik, menyaksikan adegan pengosongan rumah. Kevin, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses dan suami dari wanita superkaya, kini terlihat seperti pengemis yang diusir paksa. Kevin kembali masuk ke dalam rumah, ke kamarnya. Ia membuka lemari pakaiannya, mencari sisa-sisa harapan. Ia ingat memiliki jam tangan mewah yang ia yakin dibeli dengan uangnya sendiri. Namun, bahkan di laci tersembunyi, jam tangan itu sudah raib. Tiara sudah membersihkan semuanya sebelum ia pergi. Kevin kembali ke ruang tamu yang kini sudah hampir kosong. Bu Ratna terduduk di lantai keramik dingin, menangisi nasib mereka. "Kevin, kita harus bagaimana? Kita mau tidur di mana malam ini?" "Aku tidak mau di rumah Ibu, itu sempit dan panas," rengek Bu Ratna. "Diam, Bu. Ini semua salah Ibu. Ibu yang meracuni pikiran saya. Ibu yang menyuruh saya mengambil harta Tiara," balas Kevin, amarahnya meledak. Perdebatan sengit terjadi di tengah kekosongan rumah. Tiba-tiba, Kevin teringat pada cincin berlian yang ia belikan untuk Stella, cincin yang tertera di nota perhiasan. Cincin itu adalah satu-satunya barang berharga yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia bergegas menelpon Stella. "Stella, kamu di mana? Cincin itu, kamu bawa, kan? Itu satu-satunya yang kita punya," pinta Kevin dengan suara putus asa. Stella menjawab dengan tawa sinis. "Cincin? Tentu saja aku bawa, Kevin. Itu hadiah pernikahanku, kan?
Tapi sayangnya, cincin ini tidak bisa memberiku rumah dan kehidupan yang layak. Maksudmu? Kevin gemetar. Aku sudah bilang, aku tidak mau hidup dengan pria miskin dan pecundang. Kevin, kamu ditipu mentah-mentah oleh istrimu, dan kamu bahkan tidak punya satu pun aset. Cincin ini akan kujual untuk biaya hidupku. Aku sudah kembali ke apartemen lamaku. Jangan hubungi aku lagi. Selamat atas pernikahan sahmu, mantan suami. Sambungan terputus. Kevin terduduk lemas. Ia tidak hanya kehilangan rumah dan harga diri, ia juga ditinggalkan oleh wanita yang menjadi alasan ia mengkhianati Tiara. Di kantornya, Tiara melihat ekspresi Kevin yang hancur di monitor. Ia tahu saat ini adalah momen yang tepat. Tiara mengambil ponselnya dan menelepon ponsel Kevin, yang kini dipegang oleh Mira untuk memastikan Kevin ada di lokasi. Ponsel Kevin berdering. Kevin mengangkatnya dengan tangan gemetar. Tiara? Sayang, tolong dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku tidak tahu kamu akan sekejam ini. Seru Kevin, air matanya tumpah. Suara Tiara terdengar dingin, tanpa emosi, menusuk seperti jarum es. Kejam? Saya hanya memberikan apa yang pantas Anda dapatkan, Kevin. Anda meminta pernikahan sah, saya berikan. Anda ingin rumah, saya tarik. Anda ingin hidup bahagia, saya berikan status sebagai suami dari wanita yang meninggalkan Anda di malam pernikahan. Tapi rumah ini terlalu berlebihan. Tiara, di mana kami harus tinggal? Pinta Kevin. Itu urusan Anda. Bukankah Anda bilang saya, wanita ambisius yang sibuk, dan Anda pantas mendapatkan yang lebih baik? Sekarang, silakan tunjukkan kehebatan Anda tanpa uang saya. Dan ingat, Kevin, jeda Tiara terdengar mematikan, ijab kabul yang Anda ucapkan itu, di mata saya, adalah ijab kabul yang penuh ancaman dan penghinaan dari Anda kepada saya. Dan kini, Anda menelan kembali semua penghinaan itu. Tiara mengakhiri panggilan. Ia memberikan perintah terakhir kepada Mira. Selesai. Pastikan rumah itu bersih dan dikunci rapat. Biarkan mereka mengambil barang pribadi mereka saja, lalu suruh mereka pergi. Kevin dan Bu Ratna akhirnya terpaksa keluar dari gerbang Puri Kencana, membawa beberapa koper usang yang berisikan pakaian kotor dan barang pribadi mereka, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang memandang iba sekaligus menghina. Mereka berjalan menjauh dari gerbang, meninggalkan rumah mewah yang kini kosong dan sunyi, seperti sebuah kuburan bagi impian dan kesombongan Kevin. Tiara telah menang, bukan dengan drama air mata, tetapi dengan kekuatan hukum dan uang. Kekuatan yang selama ini Kevin anggap remeh. Kevin dan Bu Ratna berdiri di pinggir jalan, jauh dari gerbang klaster Puri Kencana. Malam telah larut, dan mereka hanya ditemani 2 koper yang berisi pakaian dan barang pribadi seadanya. Kehinaan yang mereka rasakan disaksikan oleh mata-mata tetangga yang mengintip dari balik tirai jendela. Mereka berdua terpaksa naik taksi daring. Tujuannya, rumah Bu Ratna, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang selama ini selalu Bu Ratna sebut sebagai gubuk reot jika dibandingkan dengan istana Tiara. Sesampainya di rumah Bu Ratna, suasana yang dingin dan sempit langsung menusuk. Bu Ratna, yang terbiasa dengan kemewahan dan ruangan ber-AC, merasa sesak. Ia melihat sekeliling, segala sesuatu terasa kecil dan usang. Kevin, aku tidak bisa tinggal di sini. Panas sekali. Bagaimana kita bisa tidur di kamar sempit ini? Ratap Bu Ratna, melemparkan tas tangannya ke sofa yang sudah tua. Kevin tidak menjawab. Ia terduduk di lantai, pikirannya kosong. Ia baru saja kehilangan segalanya. Rumah, mobil, dan wanita yang ia nikahi semalam. Ia meraih dompetnya, mencari kartu debit yang ia yakini masih bisa digunakan. Ia ingat, Tiara pernah memberinya kartu bank untuk keperluan pribadi, yang tidak terhubung dengan bisnis. Bu, aku masih punya kartu ini. Sedikit uang di sana, kita bisa pakai untuk sementara, ujar Kevin, mencoba menenangkan diri. Pagi harinya, Kevin pergi ke ATM terdekat dengan berjalan kaki. Saat memasukkan kartu dan mencoba menarik uang, layar ATM menampilkan pesan yang mengerikan, transaksi gagal. Rekening dibekukan. Kevin mencobanya lagi, berganti kartu bank yang lain, yang juga ia yakini masih aktif. Hasilnya sama, rekening dibekukan.
Kepanikan total menyerangnya. Tiara benar-benar telah memutus semua akses finansialnya. Semua yang selama ini ia gunakan, semua yang ia pikir adalah uangnya, ternyata berada di bawah kendali penuh Tiara. Kevin kembali ke rumah Bu Ratna dengan wajah pucat. "Bu, kita tamat. Semua rekening saya dibekukan. Tiara sudah mengambil semuanya. Kita bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan hari ini." Bu Ratna berteriak histeris, menyalahkan Kevin. "Kamu bodoh. Bagaimana bisa kamu tidak punya uang sama sekali? Kamu suaminya. Kamu seharusnya pegang kendali. Aku tidak mau mati kelaparan di sini." Bu Ratna, yang selalu bangga dengan koneksi sosialita dan kehidupannya yang glamor, kini menyadari bahwa kemewahannya selama ini hanyalah pantulan dari kekayaan Tiara. Semua pakaian, perhiasan imitasi, dan gaya hidup mewahnya selama ini dibiayai oleh Kevin, yang berarti uang Tiara. Tiba-tiba, Bu Ratna teringat sesuatu. "Aku masih punya rekening tabungan lamaku. Aku menyimpan sedikit uang di sana, sisa-sisa warisan dari ayahmu. Cepat, Kevin, kita ke bank." Mereka bergegas ke bank. Dengan langkah tergesa, Bu Ratna menemui teller. "Tolong, Nona. Saya mau menarik semua isi rekening saya," pinta Bu Ratna dengan wajah memelas. Teller itu mengetik di komputernya, dan ekspresinya berubah. Ia menatap Bu Ratna dengan pandangan kasihan. "Maaf, Ibu. Rekening ini saat ini sedang dalam proses penyitaan." "Penyitaan? Maksud Anda apa?" "Ini uang saya. Uang warisan," teriak Bu Ratna, menarik perhatian nasabah lain. Teller itu berbisik, "Ada surat perintah dari pengadilan negeri terkait kasus perdata default pinjaman atas nama Bapak Kevin. Sejumlah uang di rekening Anda digunakan sebagai jaminan. Kami mohon maaf, Ibu." Kevin dan Bu Ratna saling pandang, keterkejutan mereka berubah menjadi kemarahan. Kevin akhirnya ingat. Beberapa bulan lalu, ia diam-diam mengajukan pinjaman bank dengan memalsukan tanda tangan Tiara di beberapa dokumen perusahaan, menggunakan rumah mewah itu sebagai agunan, dan meminta Bu Ratna menjadi penjamin dengan rekening lamanya. Uang pinjaman itu ia gunakan untuk membeli perhiasan Stella dan membayar sewa apartemen rahasia mereka selama ini. Tiara tidak hanya tahu tentang perselingkuhan itu, dia juga tahu tentang penipuan keuangan itu. Tiara, melalui Pak Reza, telah memasukkan kasus pinjaman ilegal itu ke pengadilan sebelum Kevin sempat berbuat lebih jauh. Tiara tidak hanya meninggalkan Kevin, tapi juga meninggalkan ranjau finansial yang sempurna. Kevin kembali ke rumah Bu Ratna dengan langkah gontai. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Uang, rumah, mobil, bahkan sisa tabungan Bu Ratna. Kevin menelepon Stella, berharap wanita itu akan berbelas kasihan. "Stella, tolong. Kita butuh bantuan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Pinjamkan aku uang. Demi pernikahan kita, mohon Kevin." Stella, yang sedang menikmati makan siang mewah di sebuah kafe, menjawab dengan tawa menghina. "Pinjamkan uang? Aku juga butuh uang, Kevin. Kamu pikir cincin berlian murahan yang kamu kasih itu cukup untuk hidupku? Sekarang aku sudah menjualnya. Kamu seharusnya berterima kasih aku tidak melaporkanmu atas penipuan pinjaman bank itu. Selamat tinggal, pecundang." Hubungan pernikahan Kevin dan Stella, yang baru berumur kurang dari 48 jam, berakhir dengan pengkhianatan finansial Stella. Di sisi lain kota, di kantornya yang megah, Tiara menerima laporan dari Pak Reza. "Semua rekening, Bu Tiara, sudah dibekukan. Pinjaman ilegal atas nama Anda sudah kami batalkan, dan jaminan atas nama Ibu Ratna sudah kami sita untuk menutupi biaya operasional yang ditimbulkan oleh Kevin selama ini. Mereka benar-benar bersih," lapor Pak Reza dengan nada puas. Tiara tersenyum tipis, menatap keluar jendela. "Sempurna, Pak Reza." Kevin selalu menganggap remeh uang. Dia pikir uang adalah hal yang mudah didapat. Sekarang dia tahu, uang adalah senjata paling mematikan. Tiara tahu, di saat ini, Kevin dan Bu Ratna sedang berada di titik terenduk. Mereka kini hidup dalam kemiskinan dan penyesalan, diselimuti oleh kepanikan finansial. Mereka kehilangan segalanya, bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena keserakahan dan niat jahat mereka sendiri. Tiara tidak perlu repot-repot membalas dendam lagi.
Uang dan hukum sudah melakukan tugasnya. Kevin, sang benalu, kini terlepas dari pohonnya dan jatuh terhempas ke tanah yang tandus. Setelah diusir dari Puri Kencana dan semua rekeningnya dibekukan, Kevin dan Bu Ratna terpaksa mengungsi di rumah kecil Bu Ratna. Suasana di rumah itu penuh dengan ketegangan dan saling tuding. Bu Ratna terus menyalahkan Kevin karena terlalu mudah tergoda oleh Stella, sementara Kevin menyalahkan Bu Ratna karena mendorongnya untuk berkonspirasi merebut harta Tiara. Kita harus melawan, Kevin. Cari pengacara. Kita gugat Tiara. Kita bilang dia melakukan KDRT ekonomi. Dia mengambil semua hakmu, teriak Bu Ratna. Kevin, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba menghubungi beberapa pengacara. Namun, begitu mereka mendengar nama Tiara dan Pak Reza, serta ringkasan kasusnya yang melibatkan penipuan pinjaman bank, semua pengacara menolak. Reputasi Tiara sebagai pebisnis yang bersih dan kuat, ditambah dengan bukti yang dimiliki Pak Reza, membuat Kevin tidak punya tempat untuk berpijak. Akhirnya, Kevin menemukan seorang pengacara muda, Pak Heru, yang bersemangat namun kurang berpengalaman. Kevin berjanji akan membayar Pak Heru setelah ia berhasil mendapatkan kembali sebagian aset Tiara. Pak Heru, saya hanya minta satu hal. Saya punya warisan dari kakek saya, sebuah toko tua di pusat kota. Itu terpisah dari aset Tiara. Tolong pastikan toko itu aman. Itu satu-satunya yang tersisa untuk saya dan ibu, pinta Kevin, matanya memancarkan harapan terakhir. Pak Heru, setelah mempelajari berkas-berkas yang diberikan Kevin, menemukan sesuatu yang aneh. Bapak Kevin, di sini tercatat bahwa toko itu memang atas nama almarhum kakek Anda. Namun, ada perjanjian utang piutang lama antara almarhum kakek Anda dengan perusahaan properti lain. Perjanjian itu menyebutkan, jika utang tidak dilunasi hingga batas waktu tertentu, toko tersebut akan diambil alih sebagai kompensasi. Wajah Kevin pucat. Utang? Kakek saya tidak pernah punya utang besar. Itu warisan keluarga. Tunggu dulu, Bapak Kevin, Pak Heru menunjuk ke dokumen itu. Perusahaan yang menjadi kreditur di sini adalah PT Adi Jaya Property. Dan anehnya, ada memo di sini yang menunjukkan bahwa PT Adi Jaya Property telah diakuisisi 3 tahun lalu oleh PT Cipta Karya Utama, perusahaan milik Nyonya Tiara. Kevin merasa seolah darahnya ditarik keluar dari tubuhnya. Tiara tidak hanya mengambil aset yang ia beli sendiri, tapi juga warisan keluarganya. Tiara, dia merencanakan ini sejak lama, bisik Kevin, tidak percaya. Kemungkinan besar, Nyonya Tiara mengetahui adanya potensi utang dan dengan sengaja mengakuisisi perusahaan kreditur itu. Dia menahan utang itu sampai momen ini. Dan sekarang, utang itu jatuh tempo, dan Tiara punya hak penuh untuk menyita toko itu. Di mata hukum, ini murni bisnis, bukan masalah perceraian, jelas Pak Heru. Kevin merasa jijik pada dirinya sendiri. Selama ini ia menganggap remeh Tiara sebagai wanita bodoh yang hanya tahu bekerja. Padahal, Tiara adalah arsitek finansial yang cermat, mengunci semua celah dan bahkan mengakuisisi perusahaan lain hanya untuk mendapatkan kontrol atas aset yang diincar Kevin. Saat Kevin sedang berdiskusi dengan pengacaranya, Bu Ratna menerima sebuah paket. Isinya adalah surat resmi dari Pak Reza. Surat itu adalah surat peringatan pengosongan toko warisan dalam waktu 7 hari. Bu Ratna menjerit histeris. Ia menelepon Kevin dengan panik. Kevin, warisan kita. Tiara mengambilnya. Dia mengambil toko kita. Kita harus datang ke sana, sekarang. Kevin dan Bu Ratna bergegas menuju toko tua itu. Sesampainya di sana, mereka mendapati toko itu sudah dikelilingi pagar kawat sementara. Di depan pintu, terpampang papan besar bertuliskan, properti ini telah diambil alih oleh PT Cipta Karya Utama. Dilarang masuk. Bu Ratna menerjang ke depan, mencoba merobohkan pagar itu. Tidak bisa. Ini toko kakekku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan toko. Dari mobil itu, keluarlah Pak Reza. Ia menghampiri Kevin dan Bu Ratna dengan ekspresi serius. Bapak Kevin, Ibu Ratna. Saya harap Anda menghentikan kekacauan ini. Pengadilan sudah mengeluarkan putusan. Toko ini secara sah dan murni bisnis telah beralih ke pemilikan
Tolong jangan membuat keributan di properti yang bukan lagi milik Anda, ujar Pak Reza. Ini penipuan. Tiara sengaja mengakuisisi perusahaan itu untuk menjebak kami. Ini tidak adil, teriak Kevin. Tidak adil? Anda berkonspirasi untuk mengambil rumah utama Nyonya Tiara, Bapak Kevin. Tiara hanya mengambil kembali haknya melalui jalur hukum yang bersih. Dan satu hal lagi yang perlu Anda tahu, Pak Reza berhenti, menatap Kevin lekat-lekat. Aksi penarikan aset ini tidak hanya melibatkan rumah dan toko. Semua mobil yang Anda gunakan, bahkan mobil sport murah Stella, ternyata dibeli dengan down payment yang Anda pinjam dari Tiara, yang Anda kira adalah uang tunai. Tiara melacaknya. Semuanya ditarik. Mulai saat ini, Anda benar-benar tidak memiliki apa-apa. Kevin tertunduk. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan oleh Tiara. Semua yang ia sentuh, semua yang ia miliki, ternyata terhubung dengan benang kendali Tiara. Ia mengangkat wajahnya yang penuh air mata dan menatap Pak Reza. Tiara, dia di mana? Biar saya minta maaf langsung padanya. Saya akan kembalikan semuanya. Nyonya Tiara tidak mau bertemu dengan Anda. Beliau sudah memulai hidup barunya, Bapak Kevin. Namun, beliau menitipkan satu pesan terakhir melalui saya, kata Pak Reza, menjeda untuk memberikan efek dramatis. Pak Reza menunjuk ke papan pengumuman di depan toko. Nyonya Tiara berpesan, tolong sampaikan kepada Kevin, bahwa bukan hanya rumah puri kencana yang bukan miliknya. Mulai saat ini, tidak ada satu inci pun tanah di kota ini yang bisa ia sebut milik sendiri. Semua sudah saya bersihkan. Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa harapan Kevin. Ia jatuh berlutut di depan toko warisan keluarganya, meratapi kebodohan dan keserakahannya. Bu Ratna, yang sudah tidak punya air mata lagi untuk dikeluarkan, hanya bisa menatap nanar papan pengumuman itu. Aksi penarikan aset oleh Tiara tidak hanya merenggut kenyamanan, tetapi juga akar masa lalu dan masa depan Kevin. Tiara telah memenangkan perang finansial dengan cara yang paling bersih dan paling mematikan. Sidang perceraian antara Tiara dan Kevin diadakan 3 minggu setelah pengusiran Kevin dari rumah mewah dan penyitaan toko warisan. Tiara tidak hadir secara fisik. Ia hanya diwakilkan oleh Pak Reza, menunjukkan betapa rendahnya nilai Kevin di mata Tiara. Sebaliknya, Kevin datang bersama Bu Ratna dan pengacara mudanya, Pak Heru, dengan wajah lesu dan pakaian seadanya. Ruang sidang dipenuhi beberapa awak media kecil yang tertarik dengan kasus perceraian pengusaha properti ternama yang berujung pada penyitaan aset. Kevin, yang dulu selalu tampil parlente, kini terlihat seperti bayangan dirinya. Sidang dimulai dengan ketegangan. Pak Heru, pengacara Kevin, berusaha menyerang balik dengan argumen bahwa Tiara telah meninggalkan rumah dan suaminya, serta melakukan KDRT ekonomi dengan memutus semua akses finansial Kevin. Klien kami, Bapak Kevin, adalah korban. Beliau ditinggalkan oleh istri yang terlalu sibuk. Ketika beliau mencari kebahagiaan lain, Nyonya Tiara justru menggunakan kekuasaan finansialnya untuk menghancurkan, bukan hanya klien kami, tapi juga Ibu Ratna, yang tidak bersalah. Seru Pak Heru dengan nada emosional. Pak Reza berdiri dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya meletakkan sebuah flash drive di meja hakim. Yang mulia hakim, ujar Pak Reza, suaranya tenang namun berwibawa. Kami tidak perlu berlama-lama. Kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa perpisahan ini bukan disebabkan oleh kesibukan Nyonya Tiara, melainkan oleh konspirasi penipuan dan perselingkuhan yang direncanakan secara matang oleh Bapak Kevin dan Ibu Ratna. Atas izin hakim, Pak Reza memutar rekaman video yang diambil oleh Mira. Rekaman itu adalah kompilasi adegan-adegan penting. Kevin dan Stella merayakan pernikahan siri yang direncanakan, sambil mencibir Tiara. Kevin dan Bu Ratna merencanakan cara memutarbalikkan fakta dan mengambil alih rumah dengan alasan Kevin, kesepian. Bagian paling krusial, rekaman percakapan Kevin dengan Bu Ratna yang membahas penipuan pinjaman bank dan pemalsuan tanda tangan Tiara. Seluruh ruang sidang terdiam. Wajah Kevin dan Bu Ratna berubah merah padam karena malu. Bu Ratna mencoba berdiri dan berteriak, namun segera dihentikan oleh petugas keamanan. Rekaman ini menunjukkan niat jahat dan kriminal. Yang mulia, lanjut Pak Reza. Dan fakta bahwa Nyonya Tiara mengizinkan pernikahan kedua Bapak Kevin secara sah, adalah tindakan legal untuk membersihkan dirinya dari tanggung jawab hukum apapun di masa depan,
dan bukan merupakan pengakuan bersalah atas KDRT ekonomi. Pak Heru terdiam, menyadari betapa dalam kliennya telah menggali kuburan sendiri. Ia tidak bisa membela niat kriminal yang terekam jelas di video. Setelah jeda singkat, hakim kembali dengan putusan yang tegas dan cepat. Berdasarkan bukti yang disajikan, pengadilan memutuskan, 1. Gugatan cerai Nyonya Tiara dikabulkan secara penuh. 2. Hak properti jatuh sepenuhnya kepada Nyonya Tiara, karena tidak ada bukti kontribusi finansial dari Bapak Kevin. 3. Pengadilan menemukan adanya indikasi tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Bapak Kevin. Kami menyerahkan bukti-bukti ini kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana. Keputusan itu adalah palu godam terakhir bagi Kevin. Ia telah resmi menjadi mantan suami, kehilangan semua hartanya, dan kini menghadapi ancaman hukuman penjara. Bu Ratna menjerit putus asa. Saat Kevin mencoba keluar dari ruang sidang, ia dikerubungi oleh media. Sisa-sisa reputasinya hancur berkeping-keping. Kevin, sang benalu sampah, yang selama ini hidup dari kekayaan istrinya, kini terbongkar sebagai penipu dan pengkhianat di mata publik. Konfrontasi terakhir telah usai. Tiara bahkan tidak perlu mengotori tangannya. Hukum, kebenaran, dan strategi finansialnya telah memberikan kemenangan telak. Kevin meninggalkan gedung pengadilan bukan hanya sebagai pria miskin, tetapi sebagai terpidana yang akan segera menghadapi konsekuensi dari semua kejahatan yang ia sembunyikan di balik kemewahan palsu. Setelah putusan sidang yang menghancurkan, Kevin dan Bu Ratna kembali ke rumah kecil Bu Ratna dalam kondisi benar-benar terpuruk. Kevin bukan hanya kehilangan harta, tapi juga menghadapi ancaman jeruji besi akibat tindak pidana penipuan yang kini ditangani polisi. Reputasinya hancur. Fotonya terpampang di media online sebagai mantan suami ambisius yang dikhianati dan seorang penipu. Mereka hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Bu Ratna, yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam, meratapi hilangnya status sosial dan masa depannya. Makanan sehari-hari mereka kini hanyalah mie instan, jauh dari santapan mewah yang mereka nikmati saat bersama Tiara. Di tengah kekacauan itu, Kevin berulang kali mencoba menghubungi Stella, satu-satunya wanita yang ia yakini akan tetap berada di sisinya, meskipun mereka sudah sempat bertengkar hebat saat pengusiran. Ia mengirim pesan demi pesan, memohon dukungan moral, dan bahkan meminta sedikit uang untuk bertahan hidup. Namun, tidak ada jawaban. Kevin mendatangi apartemen lama Stella, namun apartemen itu sudah kosong. Pemiliknya mengatakan Stella sudah pindah dan tidak meninggalkan jejak. Kevin semakin panik. Ia mulai mencari kemana-mana, hingga akhirnya ia menerima sebuah amplop misterius yang dikirim melalui kurir. Di dalamnya, terdapat sebuah kunci loker kecil dan surat yang ditulis tangan. Surat itu dari Stella. Kevin membuka surat itu dengan tangan gemetar. Untuk Kevin. Selamat atas kekalahanmu. Aku sudah dengar putusan pengadilan. Kasusmu benar-benar menyedihkan. Kamu kira aku mau hidup dengan pecundang yang tidak punya apa-apa? Bahkan harus menumpang di rumah kecil ibumu? Mimpi. Sejak awal, aku mendekatimu karena kamu bilang kamu akan segera mendapatkan semua harta Tiara. Aku hanya tertarik pada uang. Ketika aku melihat bagaimana Tiara menghancurkanmu dan menyita semuanya, termasuk cincin berlian palsu yang kamu berikan, aku tahu kamu tidak akan pernah bisa memberiku kehidupan mewah yang aku inginkan. Aku sudah menjual cincin itu, dan uangnya aku gunakan untuk pergi dari kota ini. Aku sudah muak dengan drama dan janji kosongmu. Jangan coba-coba mencariku. Selamat menjalani hidup miskinmu. Oh ya, di dalam loker yang kuncinya kuberi, ada sisa uang receh yang pernah kamu berikan padaku. Anggap saja itu biaya perpisahan kita. Selamat tinggal, mantan suamiku yang hanya benalu. Stella. Kevin menjatuhkan surat itu. Air mata penyesalan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia tidak hanya dikhianati oleh istri sahnya, tapi juga ditinggalkan dan dihina oleh istri keduanya, tepat setelah semua harapannya hancur di pengadilan. Kebenaran pahit itu menghantamnya. Stella tidak pernah mencintainya. Ia hanya mencintai uang Tiara. Bu Ratna, yang membaca surat itu, jatuh pingsan di sofa. Begitu sadar, ia menangis meraung-raung, menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya demi seorang wanita yang ternyata sama liciknya, bahkan lebih picik, daripada yang mereka duga.
Mereka menyadari bahwa ijab kabul yang diadakan di rumah Tiara bukan hanya penghinaan dari Tiara kepada mereka, tetapi juga penghinaan dari Stella kepada Kevin. Kevin kini menghadapi kejatuhan ganda, kehancuran karir dan finansial, serta pengkhianatan ganda yang membuatnya tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kevin, si benalu sampah yang terlepas dari Tiara, kini diinjak-injak oleh benalu yang lain. Beberapa bulan berlalu sejak putusan cerai dan pengkhianatan Stella. Tiara kini telah resmi menjadi wanita lajang, fokus penuh pada karir dan kehidupannya yang damai. Gugatan pidana terhadap Kevin atas penipuan ban masih berjalan, membuat Kevin hidup dalam ketakutan dan persembunyian. Kevin dan Bu Ratna hidup dari belas kasihan kerabat jauh, kehilangan semua yang pernah mereka miliki. Di sisi lain, kehidupan Tiara melonjak tinggi. Perusahaannya, PT Cipta Karya Utama, siap meluncurkan proyek real estate terbesarnya tahun itu. Sebuah superblok yang terdiri dari menara-menara perkantoran megah, pusat perbelanjaan elit, dan apartemen mewah. Hari itu adalah peresmian proyek raksasa tersebut. Tiara, dalam balutan gaun elegan yang memancarkan aura kesuksesan, berdiri di atas panggung, memberikan pidato yang inspiratif di hadapan para investor, pejabat kota, dan media. Di sampingnya, Mira dan Pak Reza berdiri tersenyum bangga. Proyek ini, The Crown Estate, adalah bukti bahwa kerja keras, integritas, dan fokus adalah mahkota sejati seorang wanita, ujar Tiara di depan ratusan pasang mata. Setelah pidato selesai, Tiara turun dari panggung dan disambut tepuk tangan meriah. Saat berjalan menuju area lobi yang ramai, tiba-tiba pandangannya menangkap dua sosok yang dikenalnya di kejauhan. Mereka adalah Kevin dan Bu Ratna. Kevin, yang kini kurus dan terlihat kusam, sedang mendorong troli makanan di area catering belakang. Bu Ratna, dengan wajah penuh keputusasaan, berdiri di dekat tempat sampah, tampak sedang membersihkan sisa makanan. Mereka bekerja sebagai tenaga lepas harian untuk acara catering, pekerjaan kasar yang mereka benci. Mereka datang ke acara Tiara, bukan sebagai tamu terhormat, tetapi sebagai pelayan bergaji rendah. Mata Kevin dan Bu Ratna bertemu dengan mata Tiara. Kevin langsung menunduk malu, sementara Bu Ratna mencoba bersembunyi di balik tiang. Kevin, merasa tak punya pilihan lain, memberanikan diri mendekati Tiara dengan langkah ragu-ragu. Tiara, aku mohon, aku sangat menyesal. Tolong, bantu aku. Aku janji akan berubah, bisik Kevin, suaranya hampir tidak terdengar. Bu Ratna ikut mendekat, air mata membasahi pipinya. Tiara, ibu juga minta maaf. Tolong, nak, beri Kevin pekerjaan. Kasihanilah kami. Tiara menatap mereka berdua. Tidak ada amarah, hanya kekosongan. Ia tidak perlu lagi marah. Kevin dan Bu Ratna sudah menjadi hukuman bagi diri mereka sendiri. Tiara tersenyum dingin. Kevin, Ibu Ratna. Sudah terlambat untuk penyesalan. Anda berdua adalah benalu yang harus saya bersihkan dari hidup saya. Dan Anda telah berhasil membersihkan diri Anda sendiri. Kevin memohon lagi, tapi rumah itu, Tiara, biarkan aku punya satu aset saja. Aku tahu kamu sukses, tapi kamu tidak perlu mengambil semuanya. Tiara tertawa, tawa yang menusuk tulang. Rumah? Rumah yang Anda tinggali di Puri Kencana itu? Anda masih memikirkannya? Tiara berhenti sejenak, menatap Kevin dengan pandangan kasihan. Inilah saatnya plot twist yang sesungguhnya diungkap. Dengar baik-baik, Kevin, Bu Ratna. Rumah mewah di Puri Kencana yang kalian anggap sebagai harta berharga saya, yang kalian rebut dan cibir, itu hanyalah rumah model, show unit, dari proyek properti saya 5 tahun lalu. Itu hanya rumah contoh. Properti pertama yang saya beli untuk kebutuhan showcase perusahaan. Saya membiarkan Anda tinggal di sana hanya karena nyaman dan dekat dengan kantor. Kevin, Bu Ratna, dan bahkan beberapa orang di sekitar mereka terperangah. Tiara menunjuk dengan anggun ke proyek megah yang menjulang tinggi di belakang mereka, proyek The Crown Estate yang baru saja diresmikan. Itu, ujar Tiara, suaranya tegas dan lantang, adalah istana saya yang sesungguhnya. Seluruh superblok ini, dari menara perkantoran, mall, hingga apartemen tertinggi di sana, adalah kekayaan asli saya. Anda berdua menghancurkan hidup Anda hanya untuk memperebutkan rumah contoh yang nilainya tidak seberapa.
Sekarang Anda tahu, Kevin, tanpa saya, dan tanpa semua harta saya yang sebenarnya, yang tidak pernah Anda ketahui, Anda memang hanyalah benalu sampah yang membusuk di tempatnya sendiri. Tiara berbalik, meninggalkan Kevin dan Bu Ratna yang membeku dalam keterkejutan dan kehinaan abadi. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka tidak hanya meremehkan seorang istri, tetapi juga meremehkan kekayaan triliunan yang tak terjangkau. Tiara berjalan menjauh dengan anggun, memulai hidup barunya sebagai ratu sejati di istananya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kotor. Kesetiaan dan integritas adalah fondasi sejati. Mereka yang tamak dan meremehkan pasangan hanya karena uang, pada akhirnya akan kehilangan segalanya, bahkan harga diri mereka sendiri. Harta sejati adalah kecerdasan dan kemampuan untuk bangkit, bukan bergantung pada orang lain.